Halo peternak Indonesia, selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Virus Bali. Saya Mahardika dari Universitas Udayana. Kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan prinsip-prinsip sederhana dari biosecurity atau satpam biologis. Bahwa peternakan kita itu selalu dalam ancaman masukkan bit penyakit dari luar ke dalam peternak. Dan kemudian kita juga bisa dari dalam kandang kita bisa mengancam orang lain atau peternakan lain juga. Dan tentu ini bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Untuk itu, prinsip sederhana biosecurity ini bisa membantu peternak bagaimana mengantisipasi sehingga dampaknya bisa dicegah atau introduksi atau pemasukan penyakit baru bisa dicegah dan kita peternak tidak merugikan peternak lain juga. Jadi apa itu biosecurity untuk peternak? Dari namanya biosecurity atau biosecurity bisa dianggap sebagai satpam biologi. Nah, jadi intinya adalah menggunakan segala daya untuk melindungi ternak kita dari semua jenis agen penyakit. Bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur atau parasit. Apapun. Menggunakan segala daya untuk melindungi ternak kita dari semua jenis agen penyakit, virus, bakteri, jamur, atau parasit. Mencegah kuman penyebab penyakit masuk ke tempat kandang kita, ke ternakan kita. Yang kemudian mencegah juga agar penyakit hewan tidak menulari hewan, manusia, dan mencemari lingkungan. Dan biosecurity ini sering menjadi satu-satunya yang tersedia bagi kita untuk menekan dampak atau mencegah dampak infeksi suatu penyakit, terutama adalah penyakit virus. Ambil contoh misalnya African Swine Fever atau demam babi Afrika, kemudian penyakit mulut dan kuku, dulu kemudian ketika flu burung H5N1 itu kita hanya belum vaksin pada waktu itu belum tersedia, sehingga kita hanya mempunyai protokol biosecurity untuk menekan kasus atau menekan dampak daripada infeksi virus baru tersebut. Jadi sering menjadi satu-satunya cara yang tersedia langsung bagi peternak. Jadi ini artinya biosecurity ini bisa diterapkan untuk peternakan apa saja. Jadi komponen biosecurity, jadi biosecurity ya sebenarnya pertama adalah tentu aturan, ya. Ada aturan. Jadi kalau di tingkat peternakan ada manajemen, jadi ada tata aturan. Setiap peserta yang baru datang ke kandang harus melakukan ini 1, 2, 3. Ada aturan. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Ini ada orang yang mengatur. Kalaupun peternakan kecil mungkin 1 orang manajer kandang, bisa juga pemilik kandang itu sebagai pengaturnya. Kalau peternakan besar itu harus ada manajemen, jadi untuk petugas yang selalu mengendalikan atau mengontrol biosecurity. Ada peralatan, ada bahan, dan ada prosedur pencatatan atau logbook. Misalnya ada kejadian-kejadian biosecurity apa saja yang menjadi ancaman biosecurity hari itu, termasuk misalnya apa saja dilakukan penyemprotan, kemudian pemasangan kawat nyamuk misalnya, dan auditor. Jadi mungkin untuk yang lebih besar nanti mungkin harus ada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengaudit biosecurity-nya itu, terutama untuk peternakan besar, sehingga benar-benar komponen biosecurity berjalan dengan baik dan kemudian benar-benar bisa menekan dampak bagi peternak dan dampak juga kepada peternakan yang lain. Kalau mengatasi sumber ancaman itu kita lihat adalah bisa eksternal, ya. Yaitu kalau eksternal ya dari luar, artinya apa? Misalnya kita harus membeli sumber ternak dari yang bebas penyakit menular. Jadi kalau sudah tahu itu bebas, barulah kita beli atau bila perlu kita periksa. Isolasi hewan yang baru datang dari sisa kawanan unit sampai status kesehatannya dapat dievaluasi. Batasi kontak dengan tetangga atau hewan liar. Ya, hewan-hewan tetangga. Kunjungan orang hanya diperbolehkan kalau perlu. Kalau tidak perlu, tak usah datang. Bila perlu pasang CCTV saja.
sehingga toh juga CCTV tidak mahal, sehingga kondisi kandang bisa dikendalikan dari luar tanpa membahayakan peternak yang di dalam. Untuk transportasi, pasang pagar titik di titik masuk dan di sekeliling peternakan untuk mencegah masuknya kendaraan. Tetapkan satu titik masuk dan keluar di mana minimal roda atau kendaraan yang masuk itu dicuci dan didesinfeksi, dan bersihkan dan didesinfeksi secara menyeluruh semua peralatan yang diperkenalkan dari peternakan yang berbeda. Jadi kalau ada pinjam alat dan sebagainya itu desinfeksi, desinfeksi yang menyeluruh ya. Secara internal, jadi di dalam kandang sendiri, manajemen yang bagus sebenarnya all in all out. Jadi semua hewan sekali masuk, barengan kemudian di di kaling atau dijual atau dikeluarkan dari kandang, all in all out. Pencucian dan desinfektan dan tenaga kerja ini barangkali yang harus kritikal sekali, ini tenaga kerja barangkali mesti dipilih, misalnya kalau untuk peternakan babi misalnya, jadi tenaga kerja itu yang kalau misalnya keluar tidak memiliki ternak babi dan sebagainya. Jadi ini yang aturan-aturan ini yang harus dilakukan dengan ketat. Nah, tindakan biosecurity ya bisa pembatasan pergerakan hewan dan orang, pakaian pelindung, pencucian dan disinfeksi, karantina untuk hewan baru dan hewan sakit dipisahkan, pengendalian nyamuk atau hewan liar, vaksinasi, desinfeksi udara, treatment air masuk, treatment air limbah dan keluar, termasuk pemasangan plakat bahwa Anda memasuki daerah biosecurity dan sebagainya. Tindakan-tindakan biosecurity itu kita bisa sesuaikan juga sesuai dengan pemahaman bagaimana penyakit itu menular. Kalau penularan melalui kontak langsung, misalnya contoh yang klasik adalah African swine fever atau demam babi Afrika, manajemen all in all out, barengan masuk, barengan keluar. Kemudian kandang karantina, sumber bibitnya dan pagar kandang, itu yang mungkin diperlukan. Kalau kontak tidak langsung, ya, langsung dari pakaian, dari makanan dan lain sebagainya, maka pekerja kandang yang disiplin dan minim risiko, ya ini harus dilihat mana harus dipilih. Pekerja kandang yang disiplin, mencintai hewan, sayang hewan, dan minim risiko. Misalnya risiko apakah yang bersangkutan mempunyai ternakan babi juga di rumahnya, atau misalnya kalau ayam ya apakah juga mempunyai peternakan ayam di rumahnya, ini yang juga harus dikurangi resikonya. Kemudian masa tunggu kandang, jadi kandang yang sudah selesai dikeluarkan tadi, jadi kalau sudah ternakannya dijual ya. Kemudian masa tunggu kandang, jadi mungkin tidak langsung diisi lagi, masa tunggu beberapa sesuai dengan penyakit, dan kemudian desinfeksi yang agresif sampai tempat kuman bersembunyi ya. Jadi desinfeksi yang agresif sampai tempat kuman yang bersembunyi, misalnya jaring laba-laba dan sebagainya, itu yang harus dilakukan. Jadi, sedangkan kalau di kontak tidak langsung, kalau kontak langsung ya yang lain catatan pengunjung misalnya ya. Siapa, ada dagang, ada mungkin technical service yang datang, dicatat semuanya. Kemudian kolam desinfektan ya untuk kaki, untuk sepatu dan sebagainya, sumber pakan ya, ini. Kemudian treatment airnya di treatment dulu sebelum diberikan pada hewan atau digunakan di kandang itu. Treatment air buangan, jadi sekali lagi kita juga mempunyai tugas agar tidak mencemari orang lain atau kandang lain atau peternakan lain. Kemudian kamar mandi pekerja ya, pakaian pekerja, desinfeksi peralatan kandang, ya, CCTV, sehingga kita bisa memonitor penyakitnya itu keadaannya dari jauh. Jadi tidak perlu harus ke kandang karena kalau ke kandang risikonya tinggi. Maka kalau dalam beberapa aspek mungkin cukup dengan dipantau dengan CCTV. Ya.
Sedangkan kalau penularan penyakitnya adalah aerosol, misalnya nih penyakit mulut dan kuku, itu bisa dengan melalui angin, bahkan windborne bersama angin, ya. Udara kandang selalu basah dengan desinfektan, misalnya dengan mist, ya, mist, atau membuat apa namanya, selalu ada semprotan angin yang periodik, semprotan air desinfektan yang periodik, sehingga udara selalu basah dengan desinfektan. Dan banyak desinfektan yang murah meriah dan tidak berbahaya bagi hewan yang bisa kita gunakan. Kalau penularan bisa lewat serangga, maka kawat nyamuk, pasangan kawat nyamuk, ya. Udara kandang selalu basah dengan desinfektan dan itulah disebutkan, dan penyemprotan insektisida. Kalau kemudian penularan melalui perkawinan, misalnya penyakit parvovirus pada babi, ya, kemudian juga mungkin brucellosis dan sebagainya, itu gunakanlah sumber pejantan sendiri dan sumber semen. Jadi kalau menggunakan teknik inseminasi buatan, itu sumber semennya terjamin. Di banyak hal, jadi kita menyesuaikan tindakan kita dengan pemahaman kita tentang penularan penyakit yang mungkin saja masuk ke kandang kita. Ya, biosecurity sederhana dapat digambarkan seperti gambar ini, di mana di dalamnya adalah hijau, itu adalah kandang kita, ternak kita ada di dalamnya. Kemudian area kuning ini adalah area antara di mana kita memfilter, ya, memfilter orang yang baru datang, alat, peralatan, pakan yang baru datang, kemudian didesinfeksi di sana. Kemudian area merah kita asumsikan sebagai tempat pergaulan kita sehari-hari, bergaul dengan orang lain, mungkin di kantor desa, atau di jalan, atau di mana saja, di pasar, dan sebagainya, itu kita anggap sebagai area merah yang berisiko ada banyak virus, ada banyak penyakit di sana yang bisa masuk. Dan prinsipnya kemudian adalah siapapun yang ingin masuk ke kandang harus melakukan tindakan biosecurity di area kuning tersebut, ya, kendaraan masuk ke bak desinfektan, kemudian mandi, ganti baju, kemudian pakai baju yang bersih, ganti sepatu. Alat-alat yang memang tidak diperlukan ke kandang, misalnya handphone, itu sebaiknya jangan dibawa, karena itu juga ada risiko melalui secara tidak langsung menyebarkan virus. Jadi ditinggalkan di area kuning, ya. Demikian juga nanti di area kuning setelah dari kandang juga melakukan lagi di sana, kemudian mandi, kemudian ganti pakaian, dan sebelum kemudian keluar dari kandang. Ini yang paling sederhana yang saya bisa gambarkan, bahwa pertama, kandang dan hewan mesti steril dan sehat. Ya. Yang kedua, selalu didesinfeksi dengan jaring nyamuk maupun lalat. Ya. Mencegah airborne, ya, untuk mencegah penularan melalui udara, sprinkle atau mist desinfektan setiap mungkin 10-15 menit, ya, dengan desinfektan yang relatif murah, nanti akan saya sampaikan. Desinfektan murah itu kaporit 30 ppm misalnya, termasuk untuk penyakit mulut dan kuku, itu sudah efektif. Jadi 1 gram dalam 30 liter air. Setiap orang yang masuk kandang mesti didesinfeksi, mandi, ganti baju, ganti sepatu. Demikian juga yang baru keluar dari kandang. Lokasi area kuning ya jika memungkinkan itu 5-10 meter dari kandang. Tempat mandi, desinfeksi, ganti baju, dan ganti sepatu. Bahan-bahan desinfektan banyak, yaitu bisa sodium hipoklorit atau kaporit, ya, yang kita air minum kita saja kemudian mengandung kaporit kita minum, sangat tidak berbahaya bagi ternak. Larutan yodium, misalnya formaldehid, ini misalnya untuk desinfeksi pakan dan sebagainya, itu ditaruh di dalam ruangan tertutup, kemudian dibuat dengan formalin dikasih dengan air panas, sehingga akan muncul uap formalin. Setelah 24 jam, maka seluruh komponen di dalam pakan itu misalnya sudah akan didesinfeksi. Turunan fenol, ya, terutama untuk alat, untuk lisol dan sebagainya, untuk lantai dan sebagainya. Chlorhexidin juga, ya, etilen oksida. Jadi banyak sekali desinfektan yang bisa kita dapatkan, baik yang komersial maupun yang relatif mudah kita peroleh, misalnya adalah kaporit.
Bapak Ibu peternak yang Indonesia yang saya hormati, sekali lagi demikian tadi kurang lebih what is biosecurity, apa itu biosecurity secara sederhana. Sekali lagi biosecurity bisa efektif walau memang harus dicatat tidak ada biosecurity yang sempurna. Di sini kemudian vaksin, kemudian pengobatan bisa akan membantu. Jadi biosecurity bisa efektif walau tidak ada biosecurity yang sempurna. Nomor dua, Bapak Ibu sekalian, bahwa biosecurity adalah komponen investasi. Ya, kalau investasi itu yang zaman modern ini adalah kalau ingin lebih, maka keluarlah uang yang lebih juga. The more you gain, the more you pay, katanya bahasa Balinya. Jadi kalau ingin lebih, maka harus berinvestasi yang lebih banyak, harus berani seperti itu. Jadi tidak mengandalkan lagi mengeluarkan yang sedikit kemudian dengan hasil yang sebanyak-banyaknya. Barangkali itu kurang tepat zaman ini, bahwa kalau ingin lebih maka mesti kita investasi yang lebih besar. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, biosecurity perlu dibudayakan. Jadi kalau sudah menjadi budaya biosecurity, maka ini akan menjadi cara kita hidup sehari-hari sehingga ternak kita semakin selamat dan sumber ekonomi Bapak Ibu sekalian juga tetap terjaga. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa subscribe di channel kami sehingga nanti setiap saat ada kalau ada input baru atau konten baru, maka Bapak Ibu akan mendapat notifikasi. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi kami lewat email di dalam atau komentar, tulis komentar di dalam di YouTube ya kami, di channel YouTube kami. Demikian, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.